Dan aset yang gue mau bahas di sini adalah Bitcoin. Ini bukan risetnya Multi, ini risetnya BlackRock ya. 60 day return, S&P minus 8, gold 7%, Bitcoin 26%, dia menang. Ya. COVID, Bitcoin turun paling jauh, ya. Tapi lihat, ini kan 10 hari nih. Setelah 60 hari, dia paling tinggi, ya. COVID. 2020, US election. 7%, minus 1, 19%. Dan setelah 60 hari, 131%. Menang dia. Rusia menginvasi Ukraina. Ini perangnya waktu itu orang geger semuanya, takut. Kenapa? Karena waktu itu banyak sanctions yang keluar. Ketika oligarki Rusia itu lagi ngumpul, tiba-tiba yachtnya di London itu langsung disita gitu. Akhirnya banyak dari teman-teman Rusia di sini yang pindah kemana? Pindah ke Bali ya. Kita bisa lihat di sini juga S&P return 0, 10 hari pertama 10% Bitcoin ya. 60 day minus 2 dan 4%, dia masih menang juga. Di saat Rusia invasi Ukraina. US itu mengalami regional banking crisis ya. Yang waktu itu ada beberapa bank yang meltdown, akhirnya diakuisisi sama bank-bank yang lebih besar. Bank-bank yang banyak tadinya untuk service klien-kliennya di venture capital. Apa yang terjadi? S&P minus 2, Bitcoin plus 27%. Dan Bitcoin plus 25% setelah 60 hari. Ya. US global tarif ya, deklarasinya. Minus 5, S&P 0. 23%. Ya. Jadi secara data, 60 day return BTC, setelah krisis kita sebutnya, geopolitik, itu menghasilkan return terbaik. Ya, jadi aset pertama yang menurut gue bagus di saat krisis seperti ini adalah Bitcoin. Ya, kita sekarang mikir, ya, ketika Iran sekarang lagi krisis, ini eskalasi tahun 2020 ya, tapi kan sekarang kita lihat eskalasi lagi. Ketika Hormuz itu mau lewat kapalnya, Iran mintanya bayar pakai apa? Betul, dia minta bayar pakai Bitcoin. Ya. Jadi orang banyak yang nyinyir ya kan, ini aset scam dan lain-lain. Ketika itu terjadi, semuanya terdiam ya. Kalian nonton semua kan kemarin di berita nasional, ya. Iran mintanya bayar pakai Bitcoin. Itu pertama. Kedua, ketika sanctions terjadi kayak di sini. Ini kan banyak perang sanctions sih. Jadi perang itu bukan cuma masalah kalian lihatnya, oh ini militer. Perang itu ada yang lebih kompleks, yaitu segi ekonominya. Jadi perang itu ekonomi. Ya. Senjata US untuk perang adalah ekonomi. Dia melakukan sanctions, yaitu banknya nggak bisa transfer. Karena sistem international settlements, itu semua mereka yang kontrol. Ya. Bank-bank di US, bank-bank di Swiss, itu mereka yang kontrol.